Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita hadir kembali dalam acara Bara Digital Ministry dan malam hari ini kita akan berbicara, mendengar dan belajar tentang kuasa Allah di dalam kelemahan. Nah, tentunya teman-teman juga sudah tidak asing bersama dengan Pak Alex Nanlohi dan teman-teman bisa pantengin dari awal hingga akhirnya. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di dalam kelemahan ada kuasa Tuhan. Tapi seringkali kami meluputkan kuasa seperti apa dan bagaimana kuasa itu bekerja di dalam kelemahan kami. Karena itu kami rindu Engkau memberikan pengertian melalui hamba-Mu Pak Alex Nanlohi. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali boleh berbagi firman Tuhan pada malam hari ini dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh mengikuti program Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita sama-sama akan membahas satu tema dengan judul Kuasa Allah dalam Kelemahan. Saya menyiapkan sebuah PowerPoint untuk kita boleh mengikuti bersama. Kuasa Allah di dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan tentunya berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, boleh melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia mengenal bahwa yang kuatlah yang akan membawa pengaruh yang besar, yang kuatlah yang akan berkuasa. Dunia membanggakan kekuatan-kekuatan yang membuat seseorang terlihat luar biasa. Ketika kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-12, di dalam bagian ini sebenarnya Rasul Paulus sedang menghadapi para pengajar sesat di masa itu yang justru membanggakan diri mereka dengan berbagai kelebihan mereka, dengan berbagai kekuatan yang mereka miliki, dan inilah yang kemudian Paulus sampaikan ketika dia berbicara tentang dirinya. Dia tidak berbicara tentang kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Tetapi dia justru menyatakan bahwa di dalam kelemahanlah, tetapi justru di situ dengan nyata kuasa Allah menjadi nyata atasnya. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan menolong kita bersama-sama, juga boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang ingin saya ajak kita pikirkan dan renungkan bersama terkait dengan bagian firman Tuhan ini. Dan tentunya menjadi sebuah sikap hati
bagi kita pengikut-pengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia yang sedang membanggakan kekuatan-kekuatannya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah dari diri kita sendiri. Seringkali kita merasa bahwa kekuatan kita berasal dari kemampuan dan dari kehebatan diri kita sendiri. Ketika seseorang mendapatkan sebuah pencapaian, mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, merasa dirinya begitu kuat. Tetapi seringkali masa-masa seperti itu, kita jadinya melupakan Tuhan yang adalah sumber segalanya, dan kemudian membanggakan diri kita dan merasa kitalah segala-galanya. Ada kalimat bijaksana berkata demikian, God without man, God without human, still God. But human without God, we are nothing. Allah tanpa manusia, dia tetap Allah. Tetapi manusia tanpa Allah sebenarnya bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita melalui bacaan ini bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kehebatan diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Find your strength in God. Ada satu bagian yang Paulus sampaikan tentang duri dalam daging. Paulus diberi duri dalam daging, dia katakan, untuk menjaga agar ia tidak menyombongkan diri, agar ia tidak meninggikan diri dan melupakan Tuhan. Kita tidak tahu persis apa duri dalam daging yang dimaksudkan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat ungkapan ini, kalau ada duri kena aja udah sakit, udah tidak nyaman. Tetapi Paulus bahkan berkata ini duri yang ada di dalam daging. Beberapa penafsir mengatakan kemungkinan besar ini adalah sebuah penyakit yang Paulus alami. Beberapa penafsir melihat dalam kitab Galatia pasal 6 misalnya, ketika Paulus berkata, lihatlah huruf yang kutulis dengan besar ini. Sehingga beberapa mengkaitkan mungkin sang rasul yang hebat ini, rasul yang besar ini, Tuhan izinkan mengalami satu penyakit yang mungkin ada di saraf dan matanya, sehingga kalau dia menulis hurufnya menjadi besar-besar. Namun apapun duri dalam daging, tetapi Paulus menyadari bahwa itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan untuk mengingatkan dia bahwa kekuatan yang sesungguhnya asalnya dari Tuhan. Maka firman Tuhan malam hari ini juga mengingatkan saudara dan saya untuk tidak sombong. Tidak melihat diri kita sebagai segala-galanya. Tidak merasa pencapaian yang kita capai adalah semata-mata hasil usaha kita. Tetapi ini membuat kita menyadari apa yang sebenarnya Tuhan sendiri adalah sumber dari segala kekuatan tersebut. Maka ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan pencapaian tertentu, maka ingatlah Tuhan ada di sana. Yang kedua, kelemahan dapat dipakai Tuhan. Tuhan dapat menggunakan kelemahan kita untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Saudara lihat jawaban Tuhan bagi Paulus. Ketika dia meminta agar diangkat darinya, agar utusan iblis itu mundur daripadanya. Maka jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kelemahan yang dimaksudkan, ini mungkin terkait dengan sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Paulus. Tentu ada perdebatan juga, ini bukan sekadar kelemahan karena dosa. Kalau bicara kita misalnya melakukan dosa lalu kemudian kita mengalami sebuah kelemahan, tentu kita tetap bisa melihat itu sebagai bagian dari anugerah Allah yang menguatkan dan menopang kita. Tetapi yang saya perhatikan di dalam bacaan ini, sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan
berikan dalam kehidupan kita yang seringkali diakibatkan juga oleh situasi di sekitar kita. Saya kasih contoh demikian. Saya dulunya pengen jadi penerbang, Bapak Ibu Saudara ya. Pengen jadi pilot, namanya cita-cita anak kecil. Tapi saya ingin sekali jadi pilot. Dan waktu kelas 5 SD, kemudian saya pakai kacamata. Wah, pupuslah harapan dan cita-cita itu. Jadi sempat di dalam masa-masa itu berpikir, wah karena papa mama kayaknya mama turunan kacamataan ya. Jadi itu yang membuat saya merasa, Tuhan kenapa saya ada di dalam keluarga yang memiliki keturunan, maksudnya matanya minus begitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi satu hal yang saya ingat bahwa Tuhan menolong untuk melihat bahwa itu bagian yang Dia izinkan di dalam kehidupan saya, sehingga kemudian harus dia selaraskan dengan kondisi tubuhnya. Tetapi kemudian Tuhan memakai dia jadi seorang yang luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi berkat juga bagi banyak orang melalui bagian yang akhirnya Tuhan izinkan dia kerjakan dalam profesinya. Tidak seperti yang dia bayangkan, tidak seperti yang dia inginkan. Tetapi Tuhan hadir, dan justru di dalam saat-saat seperti itulah Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa di dalam kelemahanmu aku hadir. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara mungkin merasakan ada kelemahan, saya katakan ini menjadi kesempatan. Ketika kita merasa lemah, itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dan menunjukkan bahwa kuasanya sempurna atas kelemahan kita. Bahkan mungkin bukan seperti yang kita pikirkan. Yang mungkin kalau kita mendapat semua cita-cita yang kita mau, kita menjadi begitu sombong, betapa merasa diri kitalah segala-galanya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan beberapa peristiwa yang mungkin terkesan seperti kelemahan, Tuhan sedang mau menunjukkan kuasanya yang besar, dan bahkan saudara dan saya bisa dipakai menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan karena itu yang terakhir, poin yang ketiga, mari bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jadi baik Bapak Ibu dalam kekuatan maupun mungkin dalam kelemahan, karena mungkin ada yang pikir, wah Pak, saya tidak punya kelemahan ini. Semua yang Tuhan berikan ini kekuatan. Maka tidak ada dari kita yang bisa berkata ini semua semata-mata kekuatan saya. Di dalam kekuatan maupun kelemahan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan, mari terus bersandar kepada Tuhan. Selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan dalam menjalani panggilan dan rencananya. Kehidupan sebagai anak Tuhan, orang percaya, tidak selamanya mudah. Ada tantangan. Tetapi menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, biarlah kita menghadapinya bersama dengan Tuhan di dalam iman, di dalam keberanian yang diberikan oleh Tuhan. Itu telah dicontohkan Paulus. Paulus memberikan teladan untuk tetap bersukacita dan rela dalam kelemahan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan. Bukan karena dia orang yang senang penderitaan, saudara ya, senang disakiti begitu. Tetapi dia menyadari ketika dia melayani Tuhan dan Tuhan izinkan dia mengalami berbagai hal ini, ternyata di dalamnya juga mau menunjukkan. Kita mungkin seringkali berkata, wah Paulus ini rasul yang besar, rasul yang luar biasa, wah begitu kuat, begitu semangat pelayanannya. Tetapi sharing dia di dalam bagian ini makin membuat kita kagum. Bukan akhirnya kagum kepada Paulusnya yang hebat, tetapi kagum kepada Allahnya Paulus yang kuasanya, kekuatannya sempurna di dalam kehidupan anaknya. Maka marilah kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu bersandar pada kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk terus berpegang dan berserah, bersandar pada kekuatan Allah. Dan mari lihat kelemahan-kelemahan kita.
bukan kesempatan untuk kita marah sama Tuhan, bukan kesempatan untuk kita berkata, "Mengapa Tuhan?" Tetapi mari buka hati, buka mata kita untuk melihat lebih luas. Ini menjadi kesempatan Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam dan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Alex buat kesempatan sharing malam hari ini, Pak. Ini sesuatu Ya, yang pasti dibutuhkan oleh banyak orang, termasuk kita juga yang hari ini mendengar, Pak. Sebagai orang ya, percaya, di tengah-tengah kehidupan kita kan kita percaya bahwa kesulitan bukan hanya kepada orang yang tidak percaya, tapi juga orang percaya. Dan ini betul. panggilan buat kita semua gitu ya, Pak. Kan masalahnya Benar, Bang. bagaimana menyikapi, bagaimana tetap berpengharapan. Nah, kalau dalam konteks ini Pak, sebagai orang percaya, di mana sih Pak atau bagaimana, apakah ada batasan atau ada sesuatu yang perlu kita renungkan lebih lanjut berkaitan dengan kalau kita menghadapi persoalan, entah itu karena memang kesalahan kita atau kita anggap itu dari eksternal gitu, dari luar Pak, Iya, bagaimana mengusahakan keluar dari penderitaan, dari masalah itu dan sekaligus menyadari bahwa bagian penderitaan itu atau kesulitan itu bagian daripada proses yang harus kita jalani juga, Pak. iya. Nah, memang ada misteri ilahi di sini, Pak, yang saya harus katakan tidak selamanya kita berpikir seperti hitungan matematis kita. Wah, kalau ini maka pasti ini. Tetapi saya ingin mengingatkan ada dua kemungkinan ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Pertama, karena dosa. Nah, ini bisa jadi pertama karena dosa. Bisa dosa pribadi, tapi juga bisa dosa komunitas, di mana kita hidup yang memang sudah tercemar dalam dosa. Nah, untuk itu kita perlu melihat ketika kita mengalami pergumulan, kelemahan, penderitaan. Pertama kita berhenti dulu dan evaluasi. Apakah ini karena dosa pribadi kita? Atau kita katakan, enggak, ini bukan karena dosa saya. Saya itu mau jujur di kantor, tapi waktu saya jujur, wah, saya dicap pendeta lah, dicap orang kudus lah. Jadi akhirnya lingkungan kemudian mengucilkan, misalnya begitu. Itu kan mengalami pergumulan penderitaan karena dosa dari komunitas yang tidak senang dengan hidup anak-anak Tuhan. Jadi kita mesti tahu dulu nih, apa pergumulannya. Kalau itu misalnya ya, saya nyolong ayam. Waktu saya nyolong ayam, saya masuk penjara. Lalu Tuhan, kenapa aku di penjara? Itu sesuatu yang konsekuensi dari dosa pribadi. Tapi ada saatnya dosa komunitas juga menjadi bagian yang kita justru menjadi terjebak di dalamnya dan mendapatkan atau mengalami kelemahan dan penderitaan. Nah, kalau itu terkait dengan dosa pribadi, maka bertobat. Itu tidak ada jalan lain ya, kita datang mengaku kepada Tuhan, bertobat, sehingga kita kemudian mungkin Tuhan izinkan menjalani konsekuensi dosanya di dalam anugerahnya untuk terus kita ditopang melihat kepada Allah. Tapi kalau itu dosa komunitas, ya maka saya pikir ya tetap jangan kompromi, dan kemudian terus berdoa bagi komunitas di mana kita hadir, dan berdoalah agar Tuhan membawa perubahan itu. Bagian kita lakukan, tetapi kita mungkin tidak bisa mengubah semuanya. Maka di dalamnya lah kita justru terus berserah dan berharap ada pembaharuan yang Tuhan sanggup kerjakan melalui cara-cara yang bahkan kita nggak bisa pikirkan. Nah, jadi yang pertama saya lihat itu ya karena dosa. Yang kedua, ya karena Tuhan mengizinkan. Nah, ini memang terkait seperti tadi ya, Tuhan mengizinkan, dan kita melihatnya memang kadang sulit ya, ini Tuhan izinkan atau apa ya, karena biasanya dalam kaitan Tuhan mengizinkan, itu juga terkait dengan dosa komunitas. Kayak misalnya contoh ya, ada kemudian pemimpin yang memerintah, lalu kemudian pemimpin yang memerintah di sebuah negara ternyata adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Misalnya komunis, lalu mengeluarkan undang-undang dilarang untuk memiliki agama. Nah, itu bagaimana nih? Kita melihatnya kan ini kayak seperti dosa komunitas, tapi di dalam gambar besar yang kita belum bisa pahami sepenuhnya, kita tahu bahwa ada Allah. Dan Allah pasti tahu akan hal itu. Sehingga kita biasa mengatakan Allah mengizinkan
Jadi orang-orang yang beragama, yang hidup memiliki Kristus dalam hatinya akan mengalami mungkin dianiaya, menderita, akan disindir, akan didiskriminasi. Itu kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, itu yang kita mesti bisa pahami, dan kalau itu Tuhan izinkan terjadi, maka kita perlu melihatnya dalam kacamata yang lebih luas. Bagi saya, disinilah iman itu menjadi bagian penting. Seringkali kita belum bisa ngerti seluruh ceritanya. Tapi yang kita tahu, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia hadir. Lalu yang lain juga terkait dengan Tuhan mengizinkan adalah, nah ini biasanya terkait dengan sakit penyakit yang kita juga mungkin tidak bisa pilih begitu ya. Sehingga itu jadi kelemahan kita juga, misalnya yang Tuhan izinkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa merefleksikannya lebih jauh. Tapi ada hal-hal dalam kehidupan yang di dalam anugerahnya saya percaya itu bukan terjadi kebetulan saja. Tetapi Tuhan hadir dan sedang membawa pembaharuan terus-menerus bagi hidup kita, anak-anaknya yang belum selesai diproses. Kita itu kalau dalam tulisan tuh masih kayak work in progress begitu. Nah, jadi mungkin dua hal itu kali Pak ya, untuk kita bisa lihat penderitaan atau kelemahan di dalam perspektif yang tepat. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Ini kalau gitu pertanyaan berkaitan dengan kuasa Allah, ya, mengalami kuasa Allah ini, Iya. setidaknya saya gabung aja, Pak, ya pertanyaannya. Apakah mengalami kuasa Allah itu, apakah seperti membiarkan atau mempersilahkan Allah? Dan kalau memang demikian, mengalami kuasa Allah dengan mempersilahkan Allah bekerja dalam hidup kita, bagaimana caranya? Apa mempersilahkan dalam konteks seperti apa sih, Pak? Iya, kadang-kadang kita berpikirnya kalau kuasa Allah bekerja maka tidak ada lagi pergumulan begitu ya. Sehingga kosakata kita adalah kuasa Allah, maka saya jadi Superman ya. Tapi kuasa Allah adalah kekuatan yang kita terima dari Allah ketika saudara dan saya berelasi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, mengalami kehidupan pribadi yang dekat dengan Tuhan, maka kita mengalami kuasa yang di dalamnya kita bisa melihat, bahkan di dalam situasi yang sulit kita bisa tetap melewati karena ada kekuatan, ada ketenangan, dan saya pikir itu kuasa Allah. Paulus bukannya tidak alami penderitaan, nanti baca pasal yang ke-11, panjang penderitaan yang dia tulis ya. Dia mengalami ini, mengalami itu. Tetapi kuasa Allah itu bagaimana bekerjanya? Bukan meluputkan, tidak selamanya Tuhan meluputkan dari berbagai pergumulan. Tetapi Tuhan hadir dan memberi kekuatan di dalam pergumulan itu. Nah, bagaimana mengalami itu yang seperti Bapak tanyakan? Nah, saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mau tidak mau, kalau kita benar-benar ingin mengalami kuasa Allah itu, tidak lepas dari relasi dengan Allah. Jadi, ini menjadi bagian yang penting untuk kita sama-sama pikirkan dan renungkan. Saya kasih contoh begini ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, saya kasih ilustrasi, mungkin di Bapak Ibu di rumah ada kipas angin ya. Nah, kipas angin, lalu kemudian ada colokan begitu ya, ada colokan listrik ya, ada stop kontak. Maka coba kita perhatikan yang mana sumber, yang mana yang bergantung kepada sumber. Nah, tentunya colokannya itu, stop kontaknya itu adalah sumbernya. Karena kekuatannya ada di stop kontak itu ya, di aliran di listriknya, di stop kontaknya. Nah, lalu kemudian kipas angin. Kipas angin itu bergantung kepada sumber. Sebagus apapun kipas anginnya, lengkap baling-balingnya, kalau nggak kecolok Bapak Ibu, tetap nggak guna gitu ya. Nah, sehingga saya coba mengilustrasikan, sebaik apapun hidup kita, sebagus apapun prestasi kita, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak tersambung dengan Allah yang kita gambarkan seperti colokan tadi ya, maaf ya, ini ilustrasi sederhana saja.
bahwa kekuatannya itu dari colokannya, dari Allah gitu. Bukan dari kipas anginnya. Nah, bagaimana supaya kekuatan dari colokan ini bisa mengalir ke kipas angin? Butuh kabel. Nah, di dalam hidup ini, jangan cuma menyadari, oh Allahku kuat, Allahku perkasa, aku ini bergantung sama Tuhan, tapi nggak ada kabelnya. Nah, kabel itu yang saya ilustrasikan, sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini menggambarkan relasi. Karena sebelumnya Yesus bicara pokok anggur dan ranting. Ini relasi yang hidup. Dan karena itu Tuhan bilang tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kabelnya itu adalah firman, tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Lalu Tuhan katakan, mintalah apa saja. Kabelnya itu adalah firman dan doa. Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kekuatan Tuhan hari demi hari? Ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Karena disitulah kekuatan Allah ini akan kita alami. Saya kasih contoh, seorang teman yang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, bahkan sampai juga mengalami depresi ringan, dan ketika itu dia katakan, saya tidak meninggalkan relasi dengan Tuhan. Jadi saya tanya, kamu dapat kekuatan dari mana? Waktu saya baca Alkitab, Kak, waktu saya membaca, dan di situ saya mendengar, dan saya membaca Tuhan hadir bagi orang-orang yang patah hati, Tuhan adalah kekuatanku. Jadi taunya dari mana? Ya dari firman Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan ini kuat. Wah, Tuhan kuat. Kita lemah. Tapi kita nggak pernah baca firman. Kita tidak pernah berdoa. Sebenarnya disitulah kesempatan kuasa Allah yang maha luar biasa itu akan mengalir dalam hidup kita. Nah, jadi ini ilustrasi sederhana. Tetapi jangan mimpi mengalami kuasa Tuhan. Jangan mimpi mengalami kekuatan Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah memberi diri terhubung dengan Dia melalui paling sederhana, firman dan doa. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Setuju. Terima kasih Pak Alex buat penjelasannya. Jadi teman-teman ini juga diingatkan kembali, ini sesuatu yang praktis tapi juga basic sebagai orang percaya di mana kita bertumbuh dan terkoneksi dengan Allah dan mengalami kuasanya lewat kebenaran firman Tuhan dan juga doa. Baik Pak Alex, Pak, malam hari ini terima kasih sekali untuk menjabarkan buat teman-teman yang baru di pertengahan atau di akhir menyaksikan tayangan ini, nanti silakan mengulangnya dari awal sehingga secara menyeluruh kita mengerti dengan baik, lebih baik. Dan saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Alex dan sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Pak. Saya hanya mengulang lagi kalimat bijaksana tadi. Allah tanpa manusia, dia tetap Allah. Tetapi ingatlah, kita manusia tanpa Allah, we are nothing. Karena itu teruslah berserah dan bersandar kepada Allah. Dan dia bukan Allah yang tinggal hanya jauh di atas sana. Dia Allah yang turun ke dalam dunia. Menjadi manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Mengalami berbagai penderitaan yang saudara dan saya alami. Sehingga dia bisa menolong kita. Dia mati dan bangkit. Dia naik ke surga memberikan keselamatan kekal bagi kita. Karena itu kita punya hidup di dalam Allah yang senantiasa boleh kita jalani hari demi hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh menjadi orang-orang yang terus berserah, bersandar kepada Allah. Saya akan menutup di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu. Pengalaman Rasul Paulus. Seorang yang kami lihat begitu hebat. Tetapi yang dia sadari. Justru sebenarnya dia begitu lemah. Tetapi di dalam kehidupannya. Ada Allah yang kuat. Allah yang hebat. Allah yang menyatakan melalui kehidupan Paulus. Akan kuasa dan kehebatannya. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami juga menjadi orang-orang yang terus menyadari, bukan menyombongkan kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan kami, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang sadar betul betapa rapuh,
terbatas lemahnya kami. Tetapi di dalamnya terus berpegang bersandar kepada Allah yang kuat. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata. Dan kiranya kami boleh terus terhubung dengan Engkau, Tuhan. Melalui membaca, merenungkan firman-Mu, kami mendapat kekuatan, kami mendapat keteguhan, kami mendapat penghiburan. Dan di dalam doa kami bisa menyampaikan berbagai hal kepadamu, ya Tuhan. Memohon agar Engkau terus membimbing dan menopang kami. Terima kasih sekali lagi buat malam hari ini. Biarlah kebenaran-kebenaran yang kami dengar kembali menyegarkan hati kami. Untuk bukan jadi orang Kristen yang sombong dan angkuh, tetapi menjadi anak Tuhan yang terus bergantung kepada Bapa kami. Bapa yang sangat mengamini pelayanan yang terus Tuhan karyakan untuk membangun banyak orang-orang mengenal lebih dalam lagi akan iman percayanya kepada Kristus. Kami berdoa agar melalui pelayanan ini, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali terima kasih untuk Pak Alex malam hari ini sudah menjadi salam berkat buat kita, dan terima kasih buat hadiran teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Alex dan juga kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin.